Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Beserta bahasa Arab, rahimakumullah wa rahimakunna Allah. Sekarang kita teruskan bagaimana mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari dari pola 1 sampai 16, yaitu surat Al-An'am ayat 101. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai badi'us samawati wal ard. Itu sudah selesai. Maka lanjutannya, penggalannya adalah anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah. Nah, jadi itu yang akan dibahas. Jadi biar sedikit-sedikit tapi betul-betul tuntas insya Allah. Nah, ini lagi. Jadi kalau pangkalnya sudah bisa kita hafal malah. Apa pangkalnya itu, tulisannya pun bisa diingat. Badi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badi'us samawati wal ard. Sampai di situ kemarin. Badi'us samawati wal ard. Ada yang mengatakan bahwa mubtada'nya tersembunyi, itu jadi khabar. Nah, tapi bisa juga itu jadi langsung mubtada. Jadi bisa katanya Allah, nah begitu itu, tersembunyi. Dia adalah badi'us samawati wal ard. Ya, sangat indah atau sangat membuat yang tidak ada orang membuat, ya, di langit dan bumi. Itu nanti tembaknya adalah orang heran kenapa Nabi Isa itu atau Maryam itu mengandung, melahirkan seorang rasul. Nah, jadi dia tidak punya suami, dia tidak punya ayah. Begitu juga Adam, tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Nah, jadi itu sama sudah disebutkan. Itu namanya badi'. Jadi sangat bid'ahnya membuat yang tidak dibuat. Sedangkan kita ini sebenarnya juga ada laki-laki perempuan pun, itu kan tidak ada orang yang membuat sebelumnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Cuma karena sudah biasa, seolah-olah itu sudah baku bagi orangnya. Sekarang lanjutannya anna. Itu ayat itu ya. Nah ini dia. Sambungannya bisa dihafal kemarin itu, bisa menghafalnya. Badi'us samawati wal ard. Wal ardi. Terus anna, kan begitu ya. Ini dia. Anna yakunu lahu waladun atau waladung walam takul lahu sahibah. Kan nampak itu. Jadi ini sambungan ayat itu. Anna yakunu lahu waladun, kalau ditasdidkan kembali waladun walam takul lahu sahibatun. Nah, walam takul lahu sahibatun. Jadi sini bahasanya adalah coba uraikan pula penggalan ayat 101. Kemarin kan sudah diuraikan badi'us samawati wal ard. Sekarang yang akan diuraikan adalah anna yakunu lahu. Jadi penggalannya ini dari surat 6, maksud surat 6 itu surat Al-An'am di atas, sesuai dengan ilmu pola 1 sampai 16 yang telah dipelajari, supaya jangan hilang ya. Di sini dibantu dulu. Kata anna, ini anna ya. Jadi anna dalam Al-Quran anna, walaupun ada rumah-rumah ya ini dibaca juga anna. Kata anna adalah namanya huruf istifham. Ya, jadi istifham itu
untuk minta kejelasan. Istifham itu kan bertambah alif, sin, ta, baru fa, ha, mim. Kalau fa, ha, mim itu kan fahima, fi'il madinya, ditambah istabhama. Istabhama artinya meminta pengertian. Jadi kalau istifham itu artinya kata penanya ya. Jadi ini dia. Jadi adapun anna itu adalah huruf kata penanya. Kalau sebagian berpendapat sama dengan min aina. Itu min dari mana? Min aina dari mana? Sama seperti anna itu. Anna atau satu lagi pakai kaifa ya. Boleh juga. Kaifa bagaimana? Jadi itu makanya kalau mengartikan yang di atas tadi, berarti Allah badi'us samawati wal ard. Baru anna yakunu lahu walad. Bagaimana atau dari mana bahwa ada baginya seorang anak laki-laki? Kenapa dia dikatakan dia punya anak? Walam takul lahu sahibah. Wawnya ini waw hal, padahal tidak ada baginya Allah istri. Jadi kok bisa orang mengambil kesimpulan bahwa Isa itu anak dari Allah? Jadi itu, sedangkan bumi dan langit tidak ada asalnya, ada begitu juga yang lain. Apalagi Isa, maksud jenis manusia yang kecil. Itu yang pelajaran kita kemarin. Kenapa banyak ayat mengatakan memperhatikan langit dan bumi? Jarang baru memperhatikan diri manusia, karena kalau Buya Hamka mengatakan benda langit dan bumi ini jauh sekali ajaibnya atau sangat besarnya dibanding kita. Kita adalah seperti ulat-ulat kecil saja nih, ya. Jadi di sini kata anna adalah namanya istifham, sama dengan min aina. Dari mana? Kalau anna sama itu artinya min aina, dari mana atau bagaimana, betapa. Jadi kalau anna adalah huruf istifham. Aina yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Gaya bertanya ya. Nah, sekarang sudah dibantu ya. Anna adalah apa namanya? Kata huruf ya, isi. huruf istifham. Huruf istifham itu kalau di pelajaran pertama dulu kan sudah belajar hamzah istifham itu, atau hal. Sudah itu berikutnya ada ma. Kemudian berikutnya ada aina. Itu ada sedikit-sedikit nanti spesial banyak, itu ada kam, ada limaza, banyak nanti. Tapi ini yang sering jadi pakai karena bertemu dalam Al-Quran langsung anna yakunu lahu walad. Nah, sekarang yang dari bahasan ini lagi. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini disebutkan ini di dalam di dalam ayat sambungannya seperti ini. Ya, ini. Ya, bacaannya, coba bacaan ini. Yakunu lahu Yakunu lahu waladun. Ya, yakunu lahu waladun ya. Coba pertanyaannya begini. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana komentar peserta bahasa Arab Al-Quran tentang susunan kalimat ini ya. Kalau ini kan sudah dibantu tadi. Kalau yakunu lahu walad ini bagaimana komentarnya? Ingat, di sini dibantu sedikit. Ini adalah atau ini ada di dalam kalimat ini kata yakunu, ada tanda tanya. Itu kan membantu ini. Coba bagaimana ini menurut pengetahuan ya peserta bahasa Arab Al-Quran? Yakunu lahu walad. Nah, bagaimana komentarnya? Apa yang teringat? Itu fi'il mudhari. Ya, bagaimana komentar dari yakunu itu? Itu bentuk fi'il mudhari. Ya, yang lain apa komentarnya? Untuk
Yakunu. Itu 4 huruf Apakah berasal dari apakah sama dia seperti fi'il mudhari yang lain? Masih ingat itu? Dia berbentuk fi'il sebenarnya tidak lazim dia disebut fi'il. berfi'il. Tidak, kalau fi'il kan mesti ada fa'il, tapi ini enggak. Coba apa kira-kira? Bagaimana? Enggak ingat? Lupa Ustaz. Nah, jadi ini adalah kana dan Saudaranya. nah, itu kana dan saudaranya. Cuma ini kalau kana itu berbentuk fi'il madi, kalau ini berbentuk fi'il mudhari. Bagaimana? Coba sambung lagi. Kalau sudah ada menyangkut dengan pembahasan kana, apa yang mau diceritakan? Ayo, silakan. Karena adalah dia di dalam mubtada khabar. Bagaimana? Kana adalah berada dalam mubtada khabar. Ya. Kalau kana itu dia melingkup atau mempunyai ada mubtadanya, ada khabarnya, ya. Begitu kana dan saudaranya. Sebenarnya inna begitu juga. Inna dan saudaranya pun dia selalu di lingkupnya atau dia berada di awal mubtada dan ada khabarnya. Jadi cuma beda fungsinya mengerjakannya baris. Sekarang jadi ini bagaimana kalau ini kita lihat yakunu lahu waladun. Coba ini kan sudah dibantu baris-barisnya itu. Yakunu lahu waladun. Bagaimana susunan aslinya itu? Sebenarnya susunannya menjadi waladun. Di mana letaknya waladun? Harusnya di awal kalimat jadi muftada. Ya, di mana letaknya itu? Ini sekarang yang coba disusun kembali ini kan menurut Al-Qur'an. Maksudnya ada itu. Tapi kalau belajar bahasa mula-mula kan subjek predikat. Jadi kalau begini yakunu lahu waladun. Coba kembalikan seperti pelajaran pertama. Waladun lahu jadinya. Jadi pakailah pakai yakun. Di mana letaknya coba? Waladun harusnya di awal kalimat. Kalau iya, coba dibacakan ini yang ada sekarang di ayat yakunu lahu. Bukan. Kalau kana itu kan dia masuk di depan semuanya dibuat. Inna begitu juga. Coba di mana ini? Yakunu waladun lahu. Begitu. Jadi yakunu waladun. Ya, yakunu waladun lahu. Yang mana pokok kalimatnya? Waladun. Waladun. Ya. Cuma dia boleh pakai tanwin karena tidak ada alif lam. Nah, kalau waladun pokok kalimat, mana sebutannya? Lahu. Lahu. Lahu itu terdiri dari apa? Dua. Bagaimana menerangkannya? Apa itu? Lam. Ya, apa itu huruf lam? Harusnya huruf jar ya Pak, huruf lam. Ya, huruf jar. Jadi hu itu yang dijarkan. Jadi khabarnya adalah jar majrur. Jadi mubtadanya waladun lahu. Begitu aslinya. Baru dikasih yakunu di depannya. Itu maka begitu dia. Begitu kalau belajar kitab pertama. Tapi ini karena ayat Al-Qur'an mungkin ada maksudnya ataupun menurut tata bahasa sebenarnya begini, kalau pokok kalimat itu mesti ma'rifah. Al-mubtada itu mesti jelas. Mungkin dia pakai al atau disandarkan kata benda. Tapi ini karena tidak jelas, maka dia nakirah. Maka oleh karena itu, khabar aturannya di depan, mubtada aturannya di depan, letakkan di belakang. Khabar ke muka jadinya lahu. Jadi itu maka dibalikkan. Salah satu itu maksud. Jadi ada penekanan. Jadi komentarnya itu begitu. Jadi yakunu adalah berbentuk fi'il mudhari, tapi bukan fa'ilnya yang dicari, tapi dia punya subjek predikat.
subjeknya di sini adalah waladun, sedangkan lahu khabarnya. Jadi aslinya dulu yakun waladun, yakunu gitu ya, yakunu waladun lah. Nah, jadi kalau gitu ada, yakunu kan ada artinya. Ada seorang anak laki-laki baginya. 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 Nah, jadi baginya di sini baginya Allah ya dalam ayat ini. Jadi itu maka kalau kita lihat ke atas kembali, di atas ini kan pakai apa ini? Pakai apa namanya? Pakai anna. Anna itu min aina. Itu ya. Anna yakunu lahu walad. Jadi kalau dibalikkan susunan seperti kita pemula, anna yakunu waladun lah. Gitu. Jadi anna yakunu waladun lah. Tapi sekarang didahulukan lahunya. Anna yakunu lahu walad. Nah, dari mana ada baginya, khusus baginya Allah ini seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ya, waladun anak laki-laki, kalau perempuan kan bintun. Ya, kalau waladun, kalau perempuan imra'atun. Kalau ini adalah waladun. Waladun anak laki-laki, imra'atun anak perempuan. Kalau bintun anak perempuan, kalau bin anak laki-laki ya. Jadi ini. Jadi anna yakunu lahu walad. Jadi kalau diulang ayatnya, sering-sering yang walaupun seayat dibawa dalam salat sunat bagus, tapi kan kita mengerti. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad walam takul lahu sahibah. Ini kan belum sampai seayat baru. Belum sampai satu ayat 101 ini kan panjang masih ada di belakangnya nanti. Ya cuma kita belajarnya harus hati-hati, lambat-lambat. Jadi anna adalah huruf istifham, yakunu adalah menghendaki subjek predikat, subjeknya adalah walad, sedangkan predikatnya adalah lahu jar majrur, gitu ya. Jadi itu maksudnya bagaimana komentar peserta bahasa Arab Al-Qur'an tentang susunan kalimat ini. Ingat, ini ada kata kana, yakunu. Maka berikut. Nah, itu maksudnya di sini. Coba kalau masuk yang ketiga ini. Yang ketiga ya. Kira-kira kalau yang yang ketiga ini wa. Coba bagaimana komentarnya wa itu? Wa itu adalah waladun walam takunu. Walam takun. Jangan walam takun. Walam takun. Coba ini dipotong sedikit dulu. Kenapa mati takun ini? Karena ada lam. Lam huruf jazam ya, seperti masuk ke fi'il mudhari. Tapi takun ini kan saudara ya itu juga itu. Di sini yakun, kalau di sini takun. Bisa ditangkap nggak? Kenapa ini yakun? Kenapa ini takun? Itunya. Penggunaannya kali Pak. Enggak. Ini kenapa yakun dipakai? Coba dijawab. Oh yakun karena maf'ul. Mana maaf? Karena fa'il. Muftada. Ya, muftadanya. Jangan, kalau dia nggak jadi muftada ini karena pokok kalimatnya apa? Waladun. Waladun. Di sini kenapa takun? Karena kan sama ini modelnya nih. Sahibatun. Karena fa'il, bukan fa'il, karena muftadanya juga. Muftadanya sahibatun. Itu maka ini bukan fi'il sebenarnya, cuma mirip fi'il. Ya, jadi ini yakun dipakai yakunu karena pokok kalimatnya waladun muzakkar. Ini dipakai takun karena pokok kalimatnya muannas. Sahibah. Jadi nomor 3 ini yang belum dijawab ini waw ini. Waw ini. Waw itu waw atap. Jadi waw atap di sini. Itulah kalau kita berlatih membedakannya. Jadi ini bukan lahu waw atap ini. Ya. Bukan waw berlain pula warnanya. Bukan menjadi waw atap. Dia adalah, kita pun belum belajar itu makanya agak dibeda-bedakan.
Kalau waw ataf itu kan Setara. kemarin ya sama-sama, sama hadir. Ini berbeda-beda ini. Nah, kecuali mungkin yang lain, huruf ataf lain. Ini namanya waw hal. Itu makanya bukan dan diartikan ini. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad. Nah, sangat bid'ah atau sangat mengada Allah, sangat yang indah sekali penciptaan langit dan bumi. Lalu dari mana ada? Menciptakan bumi langit nggak ada bahannya, begitu ada. Lalu betapa atau bagaimana keada baginya kamu buat seorang anak padahal gitu. Jadi padahal tidak ada baginya istri. Manusia kan taunya kalau ada anak itu kan ada suami istri. Ini tidak ada, hanya ibunya saja yang ada Maryam. Itu makanya dikaitkan dengan badi'us samawati. Sedangkan langit dan bumi yang barang luar biasa bisa dibuat, apalagi manusia gitu kecil. Itu makanya memerlukan kalau mempelajari Al-Quran, ya maksudnya begitu betul-betul menggunakan pikiran yang cerdas, yang sehat ya. Itu makanya dengan sebenarnya kita yang jelas ada ayah dan ibu ini pun masih termasuk orang yang luar biasa juga. Maka sering Ustadz tanya, misalnya kelapa yang pertama bagaimana asal usul kelapa itu? Kalau kambing yang pertama bagaimana? Cuma karena sudah nampak orang ada kambing jantan betina, ada apanya, kelapa pun sudah turun ke bawah, tumbuh ya, ini mudah saja. Tapi bagaimana cara mulanya itu? Itulah makanya namanya membuat yang tidak ada contoh. Jadi kalau kita kenal kepada Allah seperti demikian, maka datanglah ketundukan, datanglah kekaguman. Jadi kita tidak keliru, tidak sesat ya. Jadi di sini kalau kita teruskan wow-nya apa namanya? Wow hal namanya. Kita belum Bagaimana begitu. cara membedakan waw hal dengan waw lain atap? Itu makanya belajar kembali kita wow atap. Yang wow atap itu kan jauh lagi. Wow yang pertama itu kan berarti jauh kemana itu perginya di sini. Yang wow. Itulah diulang-ulang membahasnya yang wow. Wow yang dulu dipakai kan mesti sama-sama fungsinya, fa'il sama fa'il. Kalau jumlahnya pun sama, ini wow. Seperti ini. Jadi itu makanya ada Ustadz menuliskan dengan banyak berlatihlah nanti baru kita paham ya. Tapi kalau mula-mula itu memang agak berat sedikit. Jadi membedakannya nanti lihat-lihat saja seperti yang sederhana-sederhana saja. Tapi kalau sudah seperti ini enggak. Kalau dan di bulat, cobalah kita terjemahkan dan penciptaan yang indah langit dan ini kan wow dan ini pas seperti ini dan betapa atau dari mana baginya Allah seorang anak dan kan nggak cocok. Jadi dia berbentuk wow juga tapi Padahal, namanya ya padahal namanya wow hal gitu ya. Makanya mengasikkan membaca wahyu Allah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat dalam bahasa Arab ke Nabi Muhammad. Lalu mau tak mau, setuju tidak setuju, kita harus belajar pula selain bisa membaca huruf fonetik makhraj Arab, mengerti kita tata bahasanya. Jadi wow hal. Baru pindah, ini komentar 3 ini kan panjang tidak ditulis. Baru pindah ke lam. Coba, lam apa pula lam? lam menidakkan. Menidakkan namanya kemarin huruf jazam. Apa? Jazam Huruf itu artinya mematikan, masuknya ke fi'il madi, ke fi'il mudhari atau fi'il amar. matinya. Lupa, ya. Lupa. Lam ini semuanya masuk ke fi'il mudhari. Oh ya. Ya, tidak ada. Dan dia kalau masuk ke fi'il mudhari, masa yang dipakainya mulai dari masa yang berlalu. Jadi itu maka di sini masuklah ke sini. Tapi ini sebenarnya mirip fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il mudhari jangan dicari nanti fa'il. Kalau kana dan saudaranya.
yang dicari adalah isimnya namanya, isim kana. Nah, ya, jadi lam masuk ke takun. Nah, cuma ditanya kenapa takunu ini mati? Kan aturannya takunu. Karena ada lam. lam. Nah, takunu ini pun kalau kita lihat asalnya seperti ini. Lihat ya. Nah, lihat nanti tulisan apa ini, tulisan takunu. Mulanya kan kalau fi'il madinya kan kana. Nah, ini dia kana. Nampak tulisannya kan? Kecil. Kalau iya, kecil ya. Ya, bisa dibesarkan sedikit. Ini ukuran 24 sebenarnya. Nah, 14, 24 ya. Nah, ini nih. Kana. Nah, jadi kalau kana ini kan dia selalu subjek predikat di depannya. Nah, kalau dia berbentuk fi'il mudhari, kalau berbentuk fi'il mudhari dia Mudhari. ya, kemana dia perginya nih? Ya. Sini. Ya. Ini. Kalau dia berbentuk fi'il mudhari, misalnya kalau kana, kalau berbentuk fi'il mudhari dia tentu apa dia dipakai? Yakunu. Yakunu. Ya, Atau yakunu. Ya. ya, yakunu. Kan begitu. Kana, sebenarnya kalau asli-aslinya begini. Kana, yak. Nah, gitu dia dipakai yak. Kecil lagi ya. Dibesarkan lagi nih. Nah, kalau dia aslinya sebenarnya kan kalau kana berarti dipakai yak. Nah, kan begitu, yak wunu. Nah, kan kana yak wunu. Begitu aturan. Ini aslinya. Kana yak wunu. Gitu. Tapi akhirnya menurut kana yak wunu menurut bahasa Arab, yakunu itu kan berarti ada waw mati. Ada pula waw sebelumnya. Ini mati. Maka menjadi begini dia. Menjadi menjadi dihilangkan menjadi yakunu. Gini aja jadinya. Setelah menjadi yakunu seperti ini, kemudian yang di dalam Al-Quran kan bukan bertemu yakunu, dia bertemu adalah yang di dalam Al-Quran itu takunu karena isimnya atau pokok kalimatnya sahibah. Jadi bikin aslinya kan takwunu sebenarnya. Jadi di sini adalah dipakai yang dipakai adalah takwunu. Seperti ini. Sama juga nih, jadi takwunu, ada wawunya satu lagi, baru nun. Kemudian akhirnya dihilangkan ini. Ini caranya kan, ini dihilangkan, seperti ini, menjadi takunu. Lalu kalau sudah takunu seperti ini, masuk lam. Coba kita cobakan ya. Coba ini masukkan, kita buat lam di sini. Lam, kan huruf jazam. Jadi berarti dia lam. Jadi masih juga seperti itu. Lam tak, kan menjadi lam takwun, kan dimatikan itu. Lam takwun. Kalau kita buat lam takwun, kan dimatikan nunnya. Lam takunu kan mati nunnya ini. Nunnya ini kan karena ada lam kan dimatikan seperti ini. Jadi kalau dimatikan lam seperti ini, sedangkan waw pun sudah mati, akhirnya kan lam takwun kan gitu ya. Jadi dihapuskan ini. Dihapus waw. Dihapus waw seperti ini. Dipindahkan baris waw tadi itu, baris depan tadi ke kaf. Jadi seperti ini dia. Itu makanya bertemu di ayat ini seperti ini. Seperti ini dia. Ini. Jadi lam takun itu aslinya adalah lam takwun. Jadi akhirnya seperti ini menjadi lam takun. Gitu. Lam takun.
Bisa diulang-ulang itu. Aslinya lam karena dia berpenyakit. Ini kan berpenyakit. Jadi lam takwun. Tapi kalau di sini masih nampak yakunu. Ini pun aslinya yakwunu. Akhirnya dihilangkan, dia dipindahkan menjadi yakunu. Di sini lam takun. Nah, pertanyaannya lagi, setelah hilang ini baris depan menjadi tanda mati, mana isimnya? Isimnya nama, isim itu kata benda. Mana kata benda atau isim kana di sini? Takun. Iya, isim takun ini mana isimnya? Sahibatun. Sahibatun. Cuma ini aturannya di belakang. Tapi ini yang dibelakangkan jadinya. Jadi aslinya juga walam takun sahibatun lah. Gitu. Sama ini. Tapi didahulukan khabarnya daripada mubtadanya. Jadi walam takun lahu sahibah. Padahal atau sedangkan tidak ada baginya Allah istri. Tidak ada istri. Jadi kalau tidak ada istri, ya bagaimana caranya dia ada anak laki-laki? Wah itu kan mudah Pak. Itu makanya Allah, langit dan bumi itu saya ciptakan. Jadi kamu jangan buat itu. Makanya ada ayat-ayat lain malah di dalam surat Kahfi itu diancam. Wa yunziral lazina qalu takhazallahu walada. Allah mengingatkan kepada orang yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil seorang anak. Begitu juga paham-paham yang lain. Jadi ya terserah, pokoknya sudah ada ayat, bukan kita yang mengancamkan tapi Al-Qur'an ya. Jadi pelajarannya di sini diulang kembali. Anna adalah huruf istifham. Ya, istifham. Yakunu masuk subjek dan predikat. Mana subjeknya di sini? Mana isimnya? Waladun. Ya, waladun. Mana kabarnya? Lahu. Lahu itu jar majrur ya. Majrur. Wow apa namanya? Wow hal. Lam adalah huruf jazam. Jazam. Apa yang dijazamkannya? Takun. Takun ini mana pula isimnya atau mubtadanya? Sahibatun. Sahibah. Mana kabarnya? Lahu. Coba kalau diulang lagi dari penggalan ayat sebelumnya. Kan sudah dapat itu. Coba. Badi Us-samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibatun. Ya. Jadi Allah adalah badi'us samawati wal ard. Lalu anna yakunu lahu walad. Kenapa bisa, dari mana dia punya anak sedangkan langit yang begitu besar bisa dibuatnya? Kenapa pula dia punya anak? Itu kan pendapat kita. Itu makanya marah Allah. Wa yunziral, di dalam surat Kahfi kan disebutkan itu. Ya. Walam takullahu sahibah. Nanti di belakang kita lanjutkan lagi. Sampai di sini pelajaran kita ya dengan lambat-lambat dan mengulang-ulang ya supaya dilihat kembali dalam YouTube pelajarannya. Nomor sudah banyak kok. Diulang-ulang lagi. Kalau bisa memang ya dibeli kabel HDMI apa tuh? HDMI disambungkan ke televisi. Tapi memang ya pilih juga televisinya ya. Baru bisa kita belajar dengan baik. Insya Allah kita membaca Al-Quran lambat-lambat kita paham. Di inu-inuan ya diinap-inapkan itu bahasa apanya itu. Direnung-renungkan, dipikir-pikiri. Nanti mudah-mudahan kita akan mengerti. Ilahuna faqat intahaina nad'u ilallah. Allahumma faqihna fid-din wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Aywa, na'am.